Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, tersesat di kuburan Gunung Batur. Astaga, hampir saja mobil yang kami kendarai menabrak kuburan di sekitar Gunung Batur. Tengah malam, kami disibukkan oleh kabut yang membutakan mata hingga kami tersesat masuk ke kuburan tanpa sepengetahuan kami. Dengan terburu-buru, saya langsung banting setir dan kabur dari kuburan yang mencekam tersebut. Singkat cerita, tepat 2 hari lalu kami berempat, yaitu saya, Dewi, Sandi, dan Ngurah, berencana menghadiri sebuah pesta pernikahan seorang teman kampus di daerah Ubud. Di peta tertuliskan daerah Payangan Ubud. Melihat peta, kami pikir akan semudah yang kami bayangkan untuk menemukan alamat tersebut. Janji untuk berkumpul adalah jam 5 sore di rumah si Sandi. Tapi karena alasan saya masih dalam perjalanan pulang dari bekerja, maka jam berkumpul jadi tertunda menjadi jam 6 sore. Setibanya saya di tempat pertemuan saya dengan Mirah, ia sudah menunggu sembari memainkan handphonenya sambil sebuah mobil Karimun menunggu di sampingnya. Berbenah-benah dan Mirah sudah tak sabar. Langsung saja kami berdua menjemput si Sandi dan Ngurah. Di rumah si Sandi dengan riang gembira kami berempat pergi tempat tanpa rasa takut tersesat. Dengan bermodalkan bensin Rp30.000, kami berangkat menuju Ubud yang jaraknya kira-kira 60 km. Malam semakin larut, canda dan tawa menghiasi setiap meter jalan kami. Dihiasi dengan sedikit hujan, perjalanan ditemani dengan panas dingin hawa jalan. Namun lama-kelamaan, jalanan menjadi lebih berkabut, semakin tebal dan tebal. Si Ngurah yang saya tanya, "Benar ini jalan rah?" Dia hanya menjawab, "Benar, lanjut aja." Bensin sudah hampir habis, yang saya lihat hanyalah jarum yang menempel pada indikator merah bertuliskan huruf E. Pada level bensin mobil kami, kabut tebal semakin membuat pendek jarak pandangan ke jalan. Jalan mulai berliku-liku dan menanjak tak karuan. Kami mulai bertanya-tanya karena jalan mulai menanjak melewati hutan yang kami tidak tahu keberadaannya. Ngurah hanya tersenyum meyakinkan bahwa jalan yang kami lewati adalah benar. Lama kami melewati jalan cuma berliku dan tidak ada penerangan dan rumah penduduk sama sekali. Kami melihat sebuah tembok besar setelah keluar dari hutan tersebut. Terdapat tulisan pada tembok tersebut dan astaga, woi, kita sekarang di Kintamani Batur, bukan di Ubud. Wah, Ngurah ngasih tahu jalan yang salah nih, kata saya dengan nada yang agak kesal dan berteriak. Si Mirah hanya ketakutan karena tahu kita sudah tersesat begitu jauh dan bensin yang sudah sekarat. Perjalanan kita sampai sejauh ke Kintamani Batur di tengah malam. Suasana pada saat itu gelap, sepi dan berkabut tebal. Maklum pada saat itu ketinggian kami serta dengan Gunung Batur. Sempat berpikir untuk balik saja ke jalan sebelumnya, tapi kami memutuskan untuk lewat jalan pulang menuju Gianyar yang kami sendiri tidak tahu rutenya. Lama kami melewati turunan gelap tanpa penerangan kecuali lampu yang ada pada mobil kami. Sedikit putus asa, akhirnya kami memutuskan untuk berbelok dan kembali ke jalan di mana kami pertama kali keluar dari hutan. Sebelum kembali ke jalan hutan tersebut, kami menyempatkan membeli sedikit cemilan dan air untuk bekal di perjalanan. Karena yang rencananya akan makan enak, malahan kelaparan di jalan akibat tersesat berjam-jam lamanya. Aneh, kabut bertambah tebal dan jalanan semakin sepi.
Saya melambatkan laju mobil yang saya kendarai agar tidak menabrak sesuatu atau seseorang. Lama kami berkendara seolah jalan yang kami melewati sudah benar. Angin serasa bertambah dingin. "San, tutup jendelanya." Saya menyuruh Sandi untuk menutup jendelanya. Tiba-tiba, "Kok jalannya putus nih?" Saya terheran-heran. Jalan yang saya rasa benar berhenti pada gundukan rumput dan sedikit tumpukan bambu. Entah apa itu, sekeliling kami perhatikan hanyalah pohon yang besar. Pandangan kami terpaku pada papan bertulisan Setra, artinya kuburan. Aduh, kita di kuburan nih. Semua terdiam hingga suasana benar-benar sepi. Lampu dinyalakan, ternyata benar. Di depan kami banyak kuburan yang hampir saja kami tabrak. Sedikit gugup dan takut, saya putar balik posisi mobil kami menuju jalan di mana kami masuk di awal. Seolah diberi petunjuk, gerbang kuburan yang tadinya gelap menjadi terang oleh cahaya bulan, dan kabut seolah hilang tanpa kami sadari. Jalanan yang mengantar kami ke tempat tersebut menjadi jelas kembali, dan kami bergegas menuju ke tengah hutan kembali untuk sampai ke jalan utama kami. Di tengah hutan, kembali jalanan berliku kami lewati. Hampir semua tikungan tajam seolah adalah jalan lurus. Entah karena pandangan malam atau ada yang akan menjahili kami berempat, suasana kami saat itu tak seceria sebelumnya. Suasana menjadi lebih tegang dan menjadi serius mencari alamat. Ternyata banyak percabangan jalan yang telah kami lewati dan kami tidak menyadarinya. Cukup lama kami di perjalanan dan ketakutan dengan bensin yang mulai menipis dan entah kapan akan mogok. Akhirnya kami tiba di acara pernikahan teman kami yang telah usai. Hanya ada beberapa tamu undangan dan keluarga saja. Makanan dan minuman pun hanya tersisa sedikit karena kami tiba tengah malam, hampir menjelang pagi. Semua SPBU sudah tutup yang akhirnya kami menemukan di desa Batu Bulan. Lega akhirnya tiba di pinggiran kota yang terang dengan cahaya lampu. Mobil saya pacu menuju rumah Sandi untuk mengantarkan dia dan Ngurah. Sedangkan saya dan Mirah menuju rumah saya. Pengalaman tersesat ini menjadi pengalaman berharga buat saya. Sempat saya berpikir, kenapa tidak membawa GPS atau menempuh perjalanan yang belum saya tahu rutenya tersebut. Dan untuk para pengendara lain, selalu ingat juga untuk mengisi bensin full jika ingin berkendaraan malam dan jauh. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.